Cerita berlanjut dikarenakan si Hao mengelola energi abadi kedua. Ini menarik para dewa surgawi di alam rahasia kuno abadi untuk mengincarnya. Karena tubuh fisik dengan dua energi abadi dapat menahan erosi kutukan abadi kuno. Hal ini juga membuat para dewa surgawi tidak dapat menahan diri dan mereka semua ingin membunuh si Hao dan mengambil tubuhnya. Pada awalnya si Hao mampu melawan, tetapi karena semakin banyak dewa surgawi dan bahkan dikun dari istana abadi datang menyerang, si Hao hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi di dalam danau nyamuk kekacauan. Pada saat ini si Hao terus menyelam dan akhirnya mencapai dasar danau nyamuk kekacauan. Tentu saja perlindungan armor Kaisar Guntur menjadi faktor keselamatan hidup si Hao dari gigitan nyamuk. Apa yang tidak disangka si Hao setelah selamat dari nyamuk selama penyelaman dan mencapai dasar danau, dia tidak hanya menemukan kerangka naga sejati yang sangat besar ditemukan di dasar danau, tetapi dia juga menemukan peri yang cantik. Si Hao melihat dia memiliki rambut biru panjang, mengenakan baju besi perak. Dia berbaring dengan tenang seperti kecantikan putri tidur, dan fitur wajahnya juga sangat cantik. Akan tetapi, si Hao tidak menyangka bahwa peri misterius ini telah mati. Bagaimanapun dia dari era kuno besar sebelumnya, yang telah mengalami pertempuran hebat selama hidupnya. Namun setelah ribuan tahun, tubuh wanita ini tidak membusuk, dia juga tidak ditelan oleh nyamuk kekacauan, dan tidak bernasib seperti naga sejati yang hanya tinggal kerangkanya saja setelah nyamuk menyerap esensi darahnya untuk berevolusi dari waktu ke waktu dan mendapatkan dao yang kuat. Alasan mengapa nyamuk kekacauan tidak berani menyentuh atau mendekati peri misterius itu, terutama karena dia masih memancarkan energi roh abadi yang kuat. Ini juga merupakan harta langka bagi si Hao. Si Hao melihat keduanya dan berpikir, apa mereka berdua musuh yang bertempur hingga titik darah penghabisan? Atau apakah mereka sekutu dan keduanya dibunuh oleh musuh kuat? Dia sungguh tidak mampu membayangkan pertempuran besar di zaman kuno dulu. Setelah berpikir ini, dua nyamuk yang lagi memakan naga sejati dengan kekuatan dewa surgawi menghibaskan sayapnya ke arah si Hao. Melihat serangan kuat ini, si Hao menggunakan diagram 10.000 roh untuk memblokirnya, hingga tubuhnya terpukul mundur dan muntah darah. Untungnya nyamuk itu hanya memberikan si Hao peringatan agar tidak dekat-dekat dengan kerangka naga sejati. Kemudian si Hao mulai bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melalui energi abadi yang terpancar dari tubuh peri misterius itu, 1 bulan telah berlalu dan cedera para si Hao akhirnya pulih 80%. Si Hao berkata dalam hati, jika bukan karena tubuh peri ini melepaskan energi abadi, itu benar-benar akan merepotkan. Setelah bulan ketiga berlalu, si Hao benar-benar pulih dan energi vitalitasnya pulih ke puncaknya. Dua energi abadi bergerak di sekelilingnya juga. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya sembuh juga. Aku ingin tahu seperti apa dunia luar sekarang. Si Hao berkata dengan tenang. Dia telah menebak bahwa kebanyakan orang akan mengira dia sudah mati. Terlebih lagi si Hao menyadari bahwa Ning Chuan, dewa yang dibuang, dan Raja 10 Mahkota pasti telah mengembangkan dua energi abadi setelah mengumpulkan begitu banyak nyawa energi abadi ketiga untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Setelah memikirkan hal ini, si Hao tidak jadi pergi dan memilih untuk terus meningkatkan kultivasinya. Dengan mengandalkan untayan energi abadi dari tubuh peri misterius itu, si Hao akhirnya berhasil mengolah energi abadi kedua ke tingkat kesempurnaan. Si Hao berkata dipenuhi semangat.
Energi abadi sudah sempurna, tidak dapat diperkuat lebih lanjut kecuali untayan ketiga energi abadi dibudidayakan. Tetapi dia sangat khawatir saat mengelola energi abadi ketiga, karena menurut kura-kura putih ini, kesengsaraan surgawi sangat mengerikan. Oleh karena itu, si Hao tidak berani gegabah mengelolanya. Dia harus mempersiapkan diri dulu, membuat kondisi tubuhnya melampaui batasannya. Si Hao berkata, kesengsaraan surgawi bervariasi dari orang ke orang. Aku sudah mengelola 2 helai energi abadi, jadi kesengsaraan yang turun pasti akan sangat menakutkan. Mungkin saja itu kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Si Hao kemudian mulai menepa tubuhnya dengan bermeditasi di dasar air danau hitam yang mengandung energi membunuh yang tak ada habisnya. Selama berbulan-bulan, si Hao terus-menerus menahan korosi dari cairan hitam dan terluka berkali-kali. Setiap kali dia terluka, dia akan kembali meminjam esensi spiritual abadi yang dikeluarkan oleh peri misterius itu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia sudah menghabiskan 6 bulan di danau hitam. Sekarang baik daging dan roh primordialnya telah beradaptasi dengan danau hitam besar ini, tidak takut lagi akan korosi. Setelah itu, si Hao memprovokasi nyamuk-nyamuk di level dewa sejati di dalam danau untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Di bawah provokasi si Hao, nyamuk-nyamuk itu langsung menusuk-nusuk tubuh si Hao secara bersamaan, hingga terluka berkali-kali dan terus memulihkan diri dengan memanfaatkan energi abadi dari tubuh peri misterius. Setelah beberapa bulan berlalu, tubuh si Hao akhirnya menjadi semakin kuat dan kokoh. Nyamuk-nyamuk sekali lagi menusuk tubuh si Hao, tapi serangan mereka tidak berefek apapun dan bahkan mereka yang terluka. Si Hao berkata, "Sudah cukup, aku harus mencoba kesengsaraan surgawi. Aku ingin tahu seperti apa dunia luar, jika semua orang sudah melupakanku." Saat ini setengah tahun berlalu, di luar danau nyamuk kekacauan, orang-orang yang menunggunya menghela nafas dengan ekspresi yang berbeda-beda karena si Hao belum muncul. Terutama Qin Yi, kelinci Tianyin Yutu, dan Cao Yaosheng bersumpah akan membalas dendam kematian si Hao. Namun para dewa surgawi yang merupakan penduduk asli alam rahasia kuno abadi yang mengejar si Hao, seperti Ma Yuan, gajah purba emas, naga bertanduk, burung pipit naga, dan Dikun, sedikit belum percaya dan telah mengirimkan orang-orangnya untuk berjaga di luar danau nyamuk kekacauan. Di tempat lain, dewa yang dibuang juga telah mengelola energi abadi kedua dan dia diburu oleh para dewa surgawi. Pada akhirnya, dia yang terluka parah bersembunyi di hutan sarang setan, sehingga dewa surgawi yang mengejarnya mati. Sementara itu ada seorang pak tua melakukan terobosan dan memicu terjadinya kesengsaraan surgawi. Tetapi dia akhirnya mati karena kesengsaraan surgawi terlalu mengerikan untuk dihadapi. Kemudian di danau nyamuk kekacauan, banyak orang terkejut melihat si Hao muncul keluar dari permukaan. Si Hao dengan mendominasi keluar dan berkata, "Benar, aku yang bermargasi telah kembali dari neraka. Kalian semua bisa melupakan pemborosan energi, tidak ada satupun yang bisa pergi." Setelah perkataan itu keluar, si Hao secara agresif membantai keturunan dari 5 dewa surgawi, lalu menjadikan mereka daging panggang karena belum makan selama setengah tahun. Setelah itu si Hao diam-diam menunggu kedatangan Ma Yuan dan yang lainnya di danau nyamuk kekacauan. Beberapa saat kemudian, Ma Yuan, gorila emas, gajah purba emas, dan yang lainnya datang untuk membunuh si Hao dengan marah. Namun setelah beberapa percakapan yang cukup panas antara si Hao dan Ma Yuan dibuat marah oleh si Hao dan dia melepaskan anak panahnya yang diselimuti energi abadi.
Akan tetapi si Hao telah membuat jebakan untuk mereka. Dia langsung melepaskan armor Kaisar Guntur dan diagram 10.000 roh. Setelah itu si Hao menyerang danau nyamuk kekacauan, menyebabkan nyamuk-nyamuk dan dua pemimpin mereka keluar dari danau dan menutupi langit. Para nyamuk dengan agresif mengamuk dan melukai para Ma Yuan dan yang lainnya. Mereka akhirnya terpaksa mundur. Di waktu yang sama, si Hao telah bersembunyi di dalam danau nyamuk kekacauan dan menonton semua pertunjukan itu. Tetapi dia akhirnya memilih melarikan diri juga karena takut diincar oleh para nyamuk. Namun tiba-tiba, Ma Yuan, gajah purba emas, Dikun, gorila emas, naga bertanduk muncul. Seluruh wilayah pegunungan segera disegel agar si Hao tidak dapat melarikan diri. Bocah, apakah kamu berpikir kami tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Bagi Dewa Surgawi untuk membunuh semut sepertimu ada terlalu banyak cara. Naga bertanduk berkata dengan dingin. Hari ini aku akan membantaimu, dan itu semudah menghancurkan serangga. Ma Yuan berkata dengan dingin. Memperlakukan keturunan gajahku sebagai makanan. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini aku akan menginterogasi jiwamu. Gajah purba emas berkata dengan sangat marah. Dikun dipenuhi dengan niat membunuh karena dipermalukan sebelumnya. Dia langsung menyerang si Hao dengan rantai ketertiban ilahi. Serangan ini segera diblokir oleh jimat kuno, simbol pelindung ilahi. Jimat kuno ini benar-benar misterius, namun aku ingin melihat berapa kali kamu dapat menggunakannya. Jika masing-masing dari kita menyerangnya, itu akan dihancurkan cepat atau lambat. Burung pipit naga tertawa dengan dingin saat dia berkata. Setelah perkataan itu keluar, gorila emas dan para dewa surgawi lainnya melepaskan serangan terkuat mereka dan akhirnya menghancurkan simbol pelindung ilahi. Setelah melihat adegan ini, banyak orang berpikir si Hao akan berakhir dengan kematian. Pada akhirnya, karena jatuh dalam situasi kritis, si Hao langsung menggunakan teknik rahasia Kaisar Guntur untuk menimbulkan kesengsaraan surgawi di tempat. Awan mulai berfluktuasi dan petir bergemuruh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Hal ini menyebabkan para dewa surgawi, orang-orang dari 3.000 negara tercengang dan ketakutan diikuti keringat dingin saat melihatnya. Setelah itu si Hao menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menekan para dewa surgawi. Di waktu yang sama, si Hao mulai bermeditasi untuk menerobos kesengsaraan surgawi dengan pikiran tenang dan secara resmi mengelola energi abadi ketiga. Ini mengakibatkan kesengsaraan surgawi jatuh menimpa si Hao. Dampaknya juga berimbas pada para dewa surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi secara mendominasi menyiksa mereka hingga mati.